Mimpi basah boy, kita akan ngomongin tentang mimpi basah. Jadi mimpi basah itu sesuatu yang ada di zona abu-abu banget gitu kan. Soalnya masih banyak banget yang nanyain, "Bang, mimpi basah kehitungnya relapse nggak?" Menurut gue sih enggak, dan lu nggak perlu khawatir. Kenapa? Nggak perlu khawatir, karena mimpi basah itu terjadinya di luar kontrol lu. Pas lu mau tidur, pas kesadaran lu lagi non-aktif. Jadi ya berhubung ini terjadinya bukan atas kehendak diri lu, menurut gue dihitungnya bukan sebagai relapse PMO. Lu tentu nggak ngelakuin P pas lagi tidur kan, nggak ngelakuin M-nya juga. Atau bisa jadi tangan lu gerak sendiri gitu pas lagi tidur, tapi kayaknya ini sangat sulit dibayangkan untuk terjadi. O-nya doang yang terjadi akibat adegan 18 plus yang lu rasain di mimpi. Jadi nggak bisa dibilang sebagai relapse PMO, karena P sama M-nya lu nggak melakukan, hanya O. Dan O-nya pun ini terjadi tanpa ada niatan dan kehendak dan keinginan dari lu. Lu nggak perlu merasa khawatir sih menurut gua. Nah, tapi di video kali ini gue mau membagikan teknik keren. 3 hal no BS to the point yang bisa lu lakuin kalau lu pengen meminimalisir terjadinya mimpi basah. Tapi mesti lu ketahui juga sebelumnya, gua nggak menjamin 100% lu bakal nggak ngalamin mimpi basah dengan lu menerapkan teknik yang akan gua jelasin abis ini. Karena ya balik lagi, namanya juga mimpi, terjadinya pas lagi tidur, nggak bisa lu atur, nggak bisa lu set pengennya lu mengalami mimpi apa kan. Ini hanya meminimalisir, memperkecil kemungkinan diri lu mengalami mimpi basah pas tidur. Jadi langsung aja, apa itu 3 hal yang harus lu lakukan. First, pertama, 2-3 jam sebelum tidur hindari pemicu dan segala wujud atau bentuk pikiran kotor. Karena pikiran lu itu sangat berpengaruh banget nentuin mimpi lu. Lu pasti pernah kan kayak misalnya lagi mikirin banget suatu hal nih. Gue pernah beli suatu barang di marketplace, nggak sabar banget nunggu itu barang sampai besoknya, dan ini bikin gue kepikiran terus sama ini barang seharian, dan malamnya pas tidur gue sampai mimpiin itu barang. Gila nggak tuh? Mimpi itu ibaratnya kayak hasrat terpendam yang lu punya jauh di dalam diri, sesuatu yang pengen banget lu raih, dan karena lu saking berhasratnya akhirnya ini muncul terus di mimpi lu pas tidur. Gue pernah baca dari teksnya Neville Goddard kalau nggak salah, atau tokoh lain gitu. Dia bilang bahwa mimpi itu merefleksikan kondisi kejiwaan seseorang. Sering mimpi basah artinya nggak bisa dipungkiri bahwa hasrat lu buat PMO itu masih ada. Lu masih dikendalikan sama nafsu S3X, nafsu animalistik, insting hewani, dan ya ini normal-normal aja, khususnya di fase awal-awal stop dari kecanduan PMO. Nah, jadi kalau lu pengen meminimalisir terjadinya mimpi basah, lu harus menjaga pikiran. Lu harus menjaga banget pikiran. Distraksiin pikiran lu selama seharian kalau bisa. Pikiran lu itu fokusnya ke hal-hal lain selain yang mengarahkan lu ke PMO. 2-3 jam sebelum tidur itu wajib banget lu hindari cue, pemicu. Entah ngelihat cewek berjoget ria di sosmed, atau ngelihat cewek di game, anime, film, dating app, yang mana ini membangkitkan fantasi lu, imajinasi lu. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. 2-3 jam sebelum tidur itu krusial banget soalnya. Lu harus istilahnya dopamin wind down. Lu harus menghindari mikirin atau terpapar sama sedikit pun pemicu PMO dalam bentuk dan wujud apapun sebisa mungkin pokoknya. Karena kalau nggak pasti kebawa ke mimpi, dan kemungkinan lu mengalami mimpi basah jadi besar terjadinya. Kedua, tidur telentang. Hindari tengkurap atau meluk bantal guling. Jangan pakai sempak. Posisi tidur juga ngaruh banget bro. Kalau lu pas tidur seringnya posisi tengkurap atau meluk bantal guling, ini bakal memperbesar kemungkinan tubuh lu mengalami mimpi basah. Lu pasti udah kebayang kan penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena si Joni tertekan. Si Joni berdiri kan pas lagi tidur, yang mana ini normal secara biologisnya, ereksi. Dengan lu tidurnya posisi tengkurap,
meluk bantal guling secara erat atau pakai celana atau sempak yang ketat. Nah, ini makin bikin si Joni tertekan cuy. Lu harus membebaskan, oke? Ngasih area, ngasih ruang, ngasih space ke si Joni biar dia bisa bernafas lega. Karena tekanan itu rangsangan. Rangsangan dari bawah ini bakal bergerak lewat syaraf pas lu lagi tidur, terus akhirnya diterima sama otak. Otak menangkap sinyal ini lalu memberi lu imajinasi 18 plus, akhirnya terjadi mimpi basah yang enggak lu harapkan. Jadi solusinya sebisa mungkin tidur telentang, jangan pakai celana atau sempak yang terlalu ketat gitu. Atau kalau lu terbiasa tidur menyamping, jangan sambil peluk bantal guling. Gue yakin dengan lu nerapin teknik ini, tentunya dibarengi pikiran yang bersih seperti yang tadi udah kita bahas di poin pertama tadi, mimpi basah itu bakal jadi kecil kemungkinan terjadinya. Ketiga, bikin badan lu capek biar gampang masuk deep sleep-nya. Jadi pas kita lagi tidur itu ada fase yang namanya deep sleep dan juga ada fase yang namanya REM sleep, rapid eye movement. Gua nggak mau ngejelasin konsep secara mendalamnya di sini tentang kedua hal tadi. Yang penting biar lu tahu aja hubungannya sama mimpi basah. Jadi mimpi basah itu seperti mimpi lain pada umumnya lebih sering terjadinya di REM sleep. Setelah bangun lu masih ingat mimpinya kayak gimana? Nah, ini terjadinya saat REM sleep, kayak masih ada sedikit kesadaran di diri lu gitu istilahnya. Sementara deep sleep itu yang bener-bener lu nggak ingat apa-apa. Lu tidur tiba-tiba udah bangun aja besoknya. Nah, ini artinya lu lebih banyak memasuki deep sleep. Jadi supaya menghindari mimpi basah, lu harus ningkatin durasi deep sleep lu. Caranya dengan membuat badan lu capek secara fisik seharian. Lakuin aktivitas fisik kayak olahraga, banyak gerak, outdoor, terpapar sinar matahari, keringetan, jalan kaki, keluar rumah. Malamnya pasti badan lu auto sangat capek dan cepet tidur pulasnya, yang mana berarti durasi deep sleep-nya lebih cepet lu masukin dan lebih lama juga. Sementara kalau lu kerjanya cuma duduk seharian depan PC atau rebahan main HP, jarang gerak, kebanyakan passive sedentary lifestyle doang, malamnya pas tidur badan lu kurang capek. Akhirnya REM sleep, dimana mimpi sering terjadi di REM sleep dan kemungkinan mimpi basah bakal lebih besar terjadi. So, deep sleep adalah kunci. Thank you so much udah nonton video ini. Kalau lu merasa konten ini ngebantu, please like, share, komen, dan juga subscribe. Link Ibu Keren, sebuah bacaan yang sangat amat worth it buat level up diri lu sebagai cowok. Lu bisa cek link di deskripsi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.